Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita kaji adalah tema tentang Allah lah yang membolak-balik nasib manusia. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, Dialah Allah yang menjadi rahasia di balik kesuksesan seseorang, dan Dia pula Allah yang menjadi rahasia di balik kehancuran seseorang, yang tentunya adalah karena ulah tingkahnya sendiri. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, terdapat sebuah cerita ya. Ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki ya, seorang wanita ya, seorang wanita. Ini ceritanya ibunya yang cerita kepada saya. Wanita tadi, gadis tadi itu disekolahkan orang tuanya, anak tunggal, disekolahkan orang tuanya sampai sukses, sampai kuliah, sampai sarjana, diperjuangi luar biasa. Sampai menjadi sarjana itu perjuangannya bukan main, karena bukan orang kaya, orang yang sangat miskin. Demi merubah nasib, orang tuanya serius, sungguh-sungguh bagaimana anaknya agar bisa sukses gitu. Singkat cerita, selesai wisuda menjadi seorang sarjana, nikahlah anak gadis tadi dengan seorang laki-laki yang juga sangat miskin gitu, yang sama-sama teman kuliah, tapi sangat miskin. Ibunya sebenarnya kurang setuju. Awal mulanya dari pernikahan ini sangat tidak setuju. Mengapa? Bahasa Jawane ngene. Tak sekolahno dhuwur-dhuwur, engko rabi golek sing mapan, kan gitu ya. Tak sekolahno dhuwur-dhuwur, tak perjuangi ra karuan, engko nek nikah beroleh lanangan atau suami sing mapan, kan gitu. Mendapatkan suami yang mapan, ekonomine anak orang kaya. Dan itu manusiawi sahabat. Enggak apa-apa, manusiawi. Yang penting jangan lalai terhadap agama. Mes gak sholat, gak opo, gak masalah. Yang penting kaya lah, itu yang gak boleh. Kalau mencari kemapanan saya kira manusiawi banget. Siapa toh yang ingin menjerumuskan anaknya gitu. Nah, maksud orang tua mensukseskan anaknya tadi inginnya apa? Inginnya ya dapat suami yang mapan, yang sudah bekerja, yang kaya. Ternyata nikah dengan sama-sama anaknya orang yang sangat miskin, tapi sama-sama sarjana, kan gitu. Ya entahlah, takdir menjawab, akhirnya pun ya mengikuti takdir saja. Kalau memang ini jalan hidupnya, ya ditempuh gitu. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, akhirnya punya anak. Dicucu si nenek tadi itu punya anak akhirnya. Bareng punya anak itu ternyata anaknya diangkat menjadi PNS, pegawai negeri ya. Diangkat menjadi PNS yang notabene sangat lumayan lah gajinya. Jadi PNS tapi loman atau dermawan sekali sama ibunya. Sampai ibunya itu diberikan kalung besar sekali gitu ya. Ini pemberian anak saya gitu, ditunjukin ke saya. Punya kalung, dibelikan gelang, dibelikan apa gitu.
Karena betapa perhatiannya si anak tadi kepada orang tuanya. Tidak lama, sekitar berapa tahun, suaminya itu pun jadi PNS gitu. Jadi pegawai negeri juga. Berarti sekarang posisinya suami dan istri sudah menjadi seorang pegawai negeri. Terus kedermawanannya bagus, sama peduli orang tuanya, peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli perjuangan agama. Setelah itu apa yang terjadi? Nasibnya semakin bagus. Ekonominya enak, suaminya PNS, istrinya pun PNS. Padahal masing-masing dari keluarga yang tidak mampu. Waktu berjalan ternyata dia punya modal, sahabat. Dari kerja jadi PNS tadi itu punya modal, diinvestkan, ditanamkan menjadi usaha toko disuruh megang karyawan, tokonya pun luar biasa. Tokonya pun sangat maju dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya karena tokonya dan kerjanya sebagai PNS tadi itu. Dari anak orang miskin, si istri anak orang miskin, suami pun anak orang miskin. Karena perjuangan, pengorbanan, sedekah dan doa, ternyata nasibnya pun berubah. Anaknya pun menjadi orang kaya, anaknya pun menjadi orang sukses dan dermawan kepada kedua orang tua mereka, baik orang tua si istri maupun orang tua si suami. Inilah dia Allah Tuhan yang maha membolak-balik nasib manusia. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, dari miskin yang merubah menjadi kaya, dialah Allah. Sebaliknya sahabatku, ada cerita yang berlawanan ya. Seorang wanita ingin menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki, karena laki-laki tadi itu mapan, anaknya orang kaya, mapan, sukses, pengusaha, pokoknya perfect lah. Walhasil setelah menikah sahabat, setelah menikah ternyata uangnya itu bermasalah. Kena kasus di kepolisian, hartanya kesita bank. Ternyata apa yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 5-10 tahun, dia menjadi orang miskin. Kenapa? Karena dialah Allah yang membolak-balik nasib manusia. Sekarang miskin, kelak jadi kaya. Sekarang kaya, besok jadi miskin. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasib manusia tidak bisa diukur sekarang ini. Nasib manusia tidak bisa diukur sekarang ini. Tapi nasib manusia adalah mutlak. Keputusan takdirnya Allah itu bagaimana. Maka dari itu dalam surah Ali Imran ayat 26 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah wahai Muhammad, malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkaulah ya Allah yang memberikan kerajaan atau kekayaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan yang mencabut kekayaan atau kerajaan dari yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha',
Engkaulah yang memuliakan orang yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasya, dan yang menghinakan orang yang engkau kehendaki pula. Biyadikal khair, di sisi Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Allah maha mampu atas segalanya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau yang memasukkan dari malam menuju siang dan yang memasukkan dari siang menuju malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang mengeluarkan dari yang hidup menjadi mati, yang mati menjadi hidup, dari orang miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin, dari anak orang biasa menjadi orang dahsyat luar biasa, dari anak orang yang luar biasa menjadi anak yang tidak ada artinya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkaulah Tuhan, ya Allah, engkaulah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang kau kehendaki bighairi hisab. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, yang membolak-balik siang menjadi malam, malam menjadi siang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berkecil hati hidup kita. Sekarang kita biasa-biasa, kalau dengan perjuangan doa, pengorbanan, kelak bisa jadi orang yang luar biasa. Maka dari itu yang terpenting dalam hidup ini sebenarnya dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Maka ketika kita kaya-kaya yang diberkahi, ketika kita miskin-miskin yang diberkahi. Kaya menjadi jalan menuju Allah, miskin pun menjadi jalan menuju Allah. Dan nasib manusia kadang di atas, kadang di bawah, habis di bawah ke atas lagi, habis ke atas jatuh lagi. Maka yang perlu disiapkan adalah mental. Kekuatan mental kita dan kekuatan keimanan kita yang harus betul-betul kita siapkan. Karena hidup itu tidak lurus, tidak ada jalan yang mulus. Ya ada, tapi tetap melewati terjalan-terjalan tadi itu sahabat. Dalam arti hidup itu kadang lempeng gitu, setelah itu ada jatuh, setelah itu ada naik, kemudian stabil lagi. Itulah hidup. Maka dari itu ketika kita menjadi orang berhasil, orang kaya, orang sukses, jadilah orang sukses, orang kaya, orang berhasil yang taat kepada Allah, sehingga kekayaan ini menuju jalan Allah. Ketika kita ditakdirkan menjadi miskin, kurang-kurang hidupnya, bersabarlah dan jadikanlah kemiskinan ini jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah, lebih aman dari hisab dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang ingin besar, jangan pernah berkecil hati. Banyak orang yang miskin menjadi orang kaya, banyak orang kecil menjadi orang besar. SBY dulu ketika kecil, dia masih anak-anak, nggak pernah dia menyangka jadi presiden gitu. 10 tahun lagi, 10 tahun SBY. Tapi kalau memang nasibnya jadi presiden, ya akhirnya pernah jadi presiden itu SBY. Padahal cita-cita ingin jadi presiden itu jauh banget gitu. Juga bukan anaknya alim ulama kan gitu. Sebagaimana pula Joko Widodo ya, Presiden Jokowi kita yang tercinta. Beliau pun sama ya, kecil ya, mana mungkin membayangkan menjadi presiden. Tapi kalau sudah waktunya ya sampai-sampai. Itu semua yang membolak-balikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kenal ayat ini waktu mondok di Tebu Ireng ya. Yai Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur, cucu Yai Hasyim Asy'ari, itu setiap sholat maghrib jadi imam itu seringkali membaca ayat ini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, gitu. Surah Ali Imran ya, ayat 26 sampai 27. Ini sering-sering dibaca oleh beliau ya, Yai Salahuddin Wahid. Nasibnya beliau selalu jadi orang yang terdepan dalam hidupnya, menjadi orang kaya, orang yang bermanfaat, orang sukses. Derajatnya pun selalu di atas gitu. Maka bisa kita amalkan, kita baca habis sholat, sering-sering kita baca ketika sholat, kita baca setelah sholat 1 kali sampai 3 kali. Insya Allah ya, insya Allah nasib kita pun akan selalu dimudahkan Allah, dan Allah akan menaruh kita di tempat-tempat yang terpuji insya Allah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.